Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu di channel saya Rifki Darisman. Sebelum mulai video, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga Bapak Ibu semua puasanya diterima oleh Allah, semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat berbahagia. Oke, di video saya kali ini video ke berapa? Ke 8, 9, ke 9. Di video saya kali ini saya ingin analisa teknikal kripto ya Bapak Ibu. Ini karena saham kan juga libur kan, saham masih libur. Kita bahas kripto dulu nih yang 24 hour, 24/7 dia open terus marketnya. Oke, hari ini saya mau bahas yang pertama Bitcoin, BTC. Terus yang kedua nanti Ethereum. Terus yang ketiga XRP. Terus kalau waktunya masih cukup nanti keempat mungkin Solana ya, atau Cardano. Tapi kita lihatlah waktunya cukup apa enggak. Oke, yang pertama BTC Bapak Ibu. BTC ini saya pakai time frame daily dulu aja. Ya, ini time frame daily-nya. Kalau di time frame daily Bapak Ibu, RSI-nya maaf. Sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu kalau saya buat video ini hanya untuk informasi, berbagi edukasi dan juga opini saya pribadi. Saya tidak merekomendasikan buy maupun sell. Jadi untuk Bapak Ibu kalau ingin buy maupun sell, Bapak Ibu bisa research sendiri lebih dalam dan juga konsultasi dengan financial advisor Bapak Ibu masing-masing yang tentunya sudah certified. Oke, ini kita di time frame daily ke Bitcoin. Kalau kita lihat RSI-nya ini sudah menyentuh zona oversold ya. Dia sudah di bawah 20 nih Bapak Ibu. Ini udah di 14,23 gitu. Walaupun memang belum di 0, belum dia sekitar 1,0 itu masih sekitar 20-an lah gitu. Sekarang di 14. Tapi sudah memasuki teritori oversold ya Bapak Ibu. Kalau dilihat di MACD-nya di MACD yang daily, ini memang arahnya ke bawah Bapak Ibu, tapi belum crossing. Dan alhamdulillahnya ini kalau bisa hari ini tidak merah, berarti dia tidak akan crossing ya. Harapannya sih dia bisa membentuk bar hijau lagi nih Bapak Ibu, entah besok atau 2 hari lagi gitu, bisa membentuk bar hijau gitu. Ya syukur-syukur kalau hari ini bisa ya. Tapi kayaknya nggak tahu nih bisa apa nggak nih. Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya dia harus nyentuh oversold sini dulu kan. Ini bar hijau yang di MACD maksud saya ya. Semoga bisa menyentuh bar hijau MACD sehari atau 2 hari lagi. Tapi kalau crossing yaitu Bapak Ibu harus hati-hati. Kalau ini sudah crossing ke bawah harus hati-hati karena ininya juga belum sampai di 0 ya. RSI-nya belum sampai di 0, masih di 14,23 gitu. Oke, itu tuh untuk daily-nya. Sekarang kita ke weekly-nya. Nah, ini di weekly kelihatan ya. Ini saya sudah bikinkan trend line-nya. Di weekly itu dari Oktober 2023, ini masih trend line-nya masih naik Bapak Ibu. Ini masih wave 1, wave 2, sekarang harusnya menuju wave 3 ya Bapak Ibu. Entah itu wave 3-nya nanti mau dibuat naik yang kayak gini. Kan ini ada nih wave 1, terus wave 2, terus wave 3-nya dia naik ke atas. Entah mau dibikin kayak gitu atau malah ini ya Bapak Ibu, malah nge-break ke bawah ya. Takutnya nge-break ke bawah juga. Cuman kalau kita lihat dia belum menembus trend line ini Bapak Ibu. Yang paling bawah ini belum ditembus sama dia. Ini di tahun 2024 Agustus sama September dia menyentuh trendline yang bawah tapi nggak jebol Bapak Ibu, dia naik lagi ke atas mantul. Jadi kayaknya yang dipakai ini trendline yang bawah Bapak Ibu. Yang ini warning warning pertama, terus ini warning kedua gitu.
Kalau ini ditembus trendline yang ini mungkin bisa jebol ke bawah gitu. Tapi kalau ini ya Bapak Ibu, kita lihat RSI-nya dulu. RSI-nya ini ada di zona oversold, udah di zona oversold Bapak Ibu. Dengan sekarang berada di sekitar trendline, dia sudah di oversold. Terus kalau kita lihat MACD-nya MACD, ini sudah turunnya udah lumayan jauh ya Bapak Ibu, walaupun memang belum di 0. Sekali lagi ini belum di 0. Cuman kalau kita lihat bentuk bar MACD-nya, biasanya kalau sudah melandai kayak gini biasanya akan memasuki bar putih lagi ya Bapak Ibu. Bar putih itu maksudnya ya udah nggak merah lagi, bisa naik gitulah Bapak Ibu. Harapannya kalau sudah menyentuh trendline di sini dan juga oversold, RSI-nya sudah oversold itu, terus MACD-nya sudah melandai seperti ini untuk time frame weekly ya Bapak Ibu. Harapannya di time frame weekly ini ada technical rebound Bapak Ibu. Walaupun kecil-kecil tapi ada technical rebound harapannya, paling enggak ya bisa nyentuh di 85 lagi lah, 85,7 lagi gitu. Sekarang kan di 82,6 ya. Paling enggak ke 85,7 gitu. Terus support resistennya gimana? Coba kita pakai daily, lebih enak mana? Oke, pakai daily aja. Support resistennya yang support pertama itu jelas di trendline-nya ya. Trendline-nya itu ada di sekitar sini. 81,2 mana tadi? 81,3 lah. Itu support pertama. Terus support keduanya itu kalau trading biasa mungkin di sini ya di 77,943 gitu. Tapi kalau saya sih daripada nunggu sekitar situ, kalau ngeliat historicalnya dia nembusnya ke sini sih Bapak Ibu, ke trendline yang bawah. Jadi bisa-bisa di sekitar 74.000 atau 74,6, 74,8 lah, di sekitar situ Bapak Ibu untuk support terakhirnya ya. Kalau itu jebol mungkin baru bisa, dia berarti falling ya kalau udah jebol yang trendline bawah. Terus untuk resisten, target yang terdekat itu ya ini dulu, 87 dulu. Kalau enggak di 85 tadi ya, di 85 terus 87. Nah, ini harapannya sih kalau sudah terbentuk trendline seperti ini, mana tadi? Kalau sudah terbentuk trendline seperti ini, harapannya sih bisa itu ya, bisa ke sini, ke 117 ini Bapak Ibu, sekitaran situ. Kalau dia memang melanjutkan wave ketiganya, ini melanjutkan tren. Ini kan ada wave 1, wave 2. Kalau memang dia melanjutkan wave ketiga ya sekitar tadi tuh 117, 120 ini. Sekitar situ Bapak Ibu kalau target akhirnya ya gitu. Nah, kalau dia tembus ke atas gimana? Nah, itu baru all time high baru. Paling pakai level psikologis ya, 125, 130 gitu. Oke, itu untuk BTC segitu dulu. Kita lanjut ke XRP USD. Di sini aja. XRP nih. Oke, ini XRP. Oh, bukan yang ini Bapak Ibu. Ini dia XRP. Kalau kita lihat trennya ini dari Desember 2024 sebenarnya seperti sideways ya. Cuman di sini dia ada bull trap, seperti bull trap, dia turun lagi, sideways lagi. Tetap supportnya itu di sini, support sideways-nya nih. Tuh kelihatannya Bapak Ibu di sekitar
2 dolaran lah gitu. Terus resistennya di sekitar 2,7 2,8 lah. Resistennya sekitar situ yang pertama. Itu support sama resisten sideway-nya. Bentar saya join dulu. Terus kalau kita lihat RSI, dia udah ada di oversold untuk time frame daily. Sudah menyentuh angka 2, ini sudah cukup dalam. Harapannya bisa mantul, tapi Bapak Ibu cukup hati-hati karena di sini masih membuka lebar MACD-nya Bapak Ibu. MACD-nya masih membuka lebar, terus barnya ini belum melandai. Saya takutnya masih ada 1-2 hari lagi yang 1-2 hari lagi yang membuka MACD-nya gitu. Tapi kalau kita lihat ininya RSI-nya ya mudah-mudahan lah ini bottomnya ke sini ya, tinggal ke 2 dolar 2,03 inilah gitu. Mudah-mudahan nggak jauh lah gitu, karena dia juga sudah oversold Bapak Ibu. Kalau kita lihat di weekly-nya, ya ini weekly-nya sudah oversold juga, sudah lama Bapak Ibu. Jadi ini saya sih berharapnya ada technical rebound ya Bapak Ibu, karena ini udah cukup lama dia di oversold. Ada technical rebound, walaupun mungkin memang tidak, kalau menurut saya tidak akan membentuk all time high baru ya, karena di sini MACD-nya juga udah crossing Bapak Ibu, udah crossing ke bawah. Mungkin bisa aja dia crossing lagi kayak gini gitu, tapi ini udah terlalu tinggi sih Bapak Ibu. Kalau lihat MACD-nya ini udah di 0,57, sebelumnya tuh cuman di 0,25 gitu. Ini udah tinggi ya. Terus juga dibanding dia kan per 4 tahun ya naiknya ya. Di tahun 2018 itu dia cuman di 0,4 Bapak Ibu. Terus langsung turun gitu. Di sini sudah nyentuh 0,58, udah tinggi banget Bapak Ibu nih. Tapi dengan oversold yang sudah selama ini, paling nggak ada technical rebound sedikit lah gitu. Kalau ada yang nyangkut-nyangkut di atas mungkin bisa keluar gitu. Atau kalau yang mau masuk untuk cepat, main swing trader cepat gitu, short term, itu juga bisa juga gitu, karena udah oversold technical rebound sedikit sampai garis netral aja mungkin, terus habis itu turun lagi gitu. Di MACD-nya ini sedikit mengerikan nih Bapak Ibu, karena MACD-nya udah tinggi, sudah crossing juga. Mungkin di sini bisa ada bar putih 1-2 kali gitu, tapi kalau menurut saya sih setelah bar putih nanti dia merah lagi sampai ke garis nol. Contohnya itu ya di sini Bapak Ibu. Di sini nih. Dia pasti ke garis nol kan? Ini juga ke garis nol kan? Yang udah dia per 4 tahun ini. Jadi yang saya takutin ya dibawa ke garis nol lagi gitu. Kalau ada yang bilang altcoins baru akan dimulai gitu, ya saya juga bingung bisa bilang kayak gitu gimana, karena altcoins yang diberitakan itu kan per 4 tahun ya. 2018, 2022, 2025 gitu. 2018, 2021. Terus ini 2024 nih. 4 sampai 3 tahun berarti. 2024. Kalau ini masih belum alt season. Tadi kok altcoin sih? Masih belum alt season. Aneh menurut saya Bapak Ibu, karena ini udah tinggi banget gitu, udah di 0,55, 0,559 ya. Udah tinggi banget gitu. Kalau alt season katanya baru mau mulai, gimana bentuk MACD-nya gitu, karena sebelumnya nggak ada yang pernah crossing 2 kali gitu. Jadi ya kalau mau main cepet mungkin bisa masuk dengan RSI-nya sudah oversold lama kayak gini, ada technical rebound potensial. Mungkin kalau mau masuk ya untuk main cepet gitu Bapak Ibu. Oke, itu XRP. Kita sekarang ke Ethereum.
Ethereum kita lihat ke daily dulu. Lihat di daily RSI juga ini sama kayak BTC tadi ya. Dia udah mengarah ke oversold tapi memang belum di 0 Bapak Ibu. Sekarang masih di 11,91 nih. Belum di 0 dan MACD-nya ini perlu diperhatikan dulu Bapak Ibu karena dia ini belum crossing ke bawah dan juga antara belum crossing dan belum ada bar hijau di sini Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih mendingan saya tunggu dulu. Ini apakah dia bar hijau atau dia crossing gitu. Saya takutnya sudah berharap dia bar hijau ternyata crossing gitu, atau sebaliknya sudah berharap crossing kita nge-short ternyata dia di sini bar hijau. Jadi rada mendingan ditunggu deh gitu, karena kalau kita nge-short di sini juga RSI-nya sudah di teritori oversold gitu Bapak Ibu. Ya mendingan averaging down kalau saya ya. Ya gitu. Terus kalau kita lihat di weekly-nya, nah ini kelihatan yang tadi ya Bapak Ibu. Ini sudah oversold lagi RSI-nya Bapak Ibu. Sini sudah oversold. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Ini Ethereum rada beda nih dari yang tadi nih. Di sini MACD-nya dia malah membentuk bar merah lagi Bapak Ibu, sehingga membuat line MACD-nya dua garis ini jadi berjauhan lagi Bapak Ibu. Ini yang membuat harus dipikirkan ulang untuk masuknya di mana gitu. Kalau kita lihat support terdekatnya, ya mungkin ini nih Bapak Ibu, sekitar sini nih. Berapa ini? Support terdekatnya sekitar 1684 gitu. Sekarang juga sebenarnya udah ada di support dia. Tapi support yang atasnya di 1818 ini. Cuman support selanjutnya sekitar 1685 gitu. Entah kalau Bapak Ibu mau masuk sekarang atau mau nunggu dia jebol ke support sini. Nah, itu terserah Bapak Ibu. Yang pasti walaupun RSI-nya sudah di oversold lama, tapi MACD-nya dia malah membentuk bar merah lagi Bapak Ibu. Ini cukup hati-hati untuk Ethereum karena sedikit berbeda. Untuk resistennya itu yang terdekat sini. Sekitar sini resisten pertama 2183. Masih rada jauh karena ini weekly ya Bapak Ibu. Saya salah kenapa pakai weekly. Ini resistennya yang terdekat nih. 2092 harus tembus 2100 dulu dia. Ya, 2092 di Bapak Ibu. Resisten terdekatnya. Oke, itu untuk Ethereum. Jadi kalau saya Ethereum itu sedikit hati-hati walaupun ini sudah mau ngarah ke oversold, tapi tadi kita lihat MACD weekly-nya dia sudah membentuk bar merah baru lagi gitu. Rada mengerikan. Lalu untuk XRP ini juga menurut saya harus ditunggu lagi beberapa hari ya, karena ini dia baru aja crossing merah, walaupun harapannya minggu depan ini sudah bar putih lagi ya, bisa nutup ke atas. Dia sudah terlalu lama di bawah ini. Sudah terlalu lama di bawah. Mudah-mudahan ada potensial ini ya, technical rebound. Terus BTC juga itu sudah mau ke arah oversold, tinggal beberapa hari lagi. Menurut saya potensial juga untuk technical rebound gitu Bapak Ibu. Tapi harus diperhatikan juga MACD-nya. Kalau MACD-nya crossing, ya berarti sudah arahnya beda gitu.
Takutnya dia nggak bisa nahan trendline ini lagi. Kalau trendline ini tembus, berarti pakai trendline bawah. Kalau trendline bawah tembus, ya sudah, berarti sudah itu ya, reverse dia trennya ya. Oke. Mungkin segitu dulu dari saya. Semoga analisa ini membantu Bapak Ibu dalam menganalisa lebih dalam dan juga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran.